greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, inilah yang keren dari Presiden Joko Widodo. Walaupun badannya kecil, tetapi nyalinya sangat besar sekali. Nah, ini bahkan juga ditanggapi oleh trending issue. Ngegas di belakang orangnya, teret. Ngegas di depan mukanya. Wow, ini nyali presiden gue, Joko Widodo. Ini yang sangat keren sekali. Bahkan di depan pemimpin Uni Eropa, Presiden Joko Widodo menegaskan jangan mendikte. Seperti ini videonya. Namun demikian, saya harus mengatakan bahwa kemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours. Ini sangat bernyali sekali ya. Memang sih kemarin pada saat Presiden Joko Widodo menstop ekspor biji nikel, itu pun digugat oleh Uni Eropa dan bahkan juga dimenangkan oleh pihak Uni Eropa. Dan akhirnya Presiden Joko Widodo pun mengajukan banding. Dan di acara ini, yaitu pada 45 tahun kerjasama ASEAN dan juga Uni Eropa, dalam kesempatan yang bagus ini Presiden Joko Widodo berani di depan para pemimpin Uni Eropa ngomong seperti ini, jangan mendikte. Ini sungguh patut diapresiasi sekali. Apalagi jika besok Indonesia bisa memenangkan gugatan atas Uni Eropa atas di stopnya ekspor biji nikel. Dan pasti juga akan menguntungkan Indonesia ke depannya. Apalagi kemarin ketika Indonesia mengekspor bahan mentah biji nikel, Indonesia meraup untung yang sangat luar biasa banyaknya. Dari yang per tahunnya 15 triliun, sekarang sudah naik berkali-kali lipat menjadi 360 triliun, bayangkan. Makanya Presiden Joko Widodo pun demi Indonesia, Presiden Joko Widodo berani melakukan ini. Sungguh di luar dugaan. Coba kita lihat komentarnya di sini ya. Nah kan, baru ini namanya nyali. Bukan yang cuma bisa keluar-keluar di medsos, tapi pas dikasih kerjaan malah dipecat gara-gara salah hitung. Belum ada yang nyoba ngajak perang, tapi kalau diajak sungguhan juga kemungkinan beranilah. Republik ini punya sejarah yang sangat panjang tentang perang fisik. Mantap jiwa Pak di Jokowi dengan bangsa Eropa, di mana selama ini saya melihat langsung banyak mantan pejabat kita, terutama di migas kayak budak dengan orang bule. Padahal kesetaraan harus ditegakkan. Ini akibat 32 tahun dijajah amih Presiden Orba, presiden gue. Apalagi setelah besok ya, suksesnya hilirisasi nikel, juga akan di-stop ekspor bauksit, ekspor aspal, ekspor tembaga dan lainnya. Dan Presiden Joko Widodo ingin ada hilirisasi tersebut sehingga mempunyai nilai tambah. Bayangkan jika semua barang-barang yang dulu diekspor bahan mentah sekarang bisa dijadikan barang jadi. Bayangkan keuntungannya berapa dan bisa menyerap tenaga kerja berapa. Itulah kerennya taktik Presiden Joko Widodo. Nah, ini juga bahkan ada berita, yaitu Presiden Jokowi semprot pemimpin Eropa, jangan ada negara yang mendikte dan memaksa. Nah, Presiden Joko Widodo menjadi sorotan dunia setelah pidatonya dalam acara KTT ASEAN Uni Eropa di Brussels, Belgia 14 November 2022 tergolong sangat keras. Jokowi menegaskan jika negara-negara ASEAN dan Uni Eropa tak cuma tumbuh bersama tapi harus memiliki kesetaraan. Ia meminta tak ada negara yang mendikte negara lain, apalagi memaksa. Untuk itu perlu perbaikan kerjasama antar negara yang tidak menguntungkan negara Asia Tenggara. Jokowi berkesempatan menyampaikan pidato pembuka karena menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023. Ya semoga sajalah Indonesia besok pada tahun 2024 bisa menemukan pemimpin yang benar-benar bisa mementingkan bangsa dan negara dan bisa mensejahterakan rakyatnya untuk 5 tahun ke depan. Makanya besok pada tahun 2024 pilihlah dengan memilih rekam jejaknya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo menjadi sorotan dunia setelah pidatonya dalam acara KTT ASEAN Uni Eropa di Brussels, Belgia 14 November 2022. Tergolong sangat keras. Jokowi menegaskan jika negara-negara ASEAN dan Uni Eropa tak cuma tumbuh bersama, tapi harus memiliki kesetaraan. Ia meminta tak ada negara yang mendikte negara lain, apalagi memaksa. Untuk itu perlu perbaikan kerjasama antar negara yang tak menguntungkan negara Asia Tenggara.
Jokowi juga meminta kesempatan menyampaikan pidato pembuka karena menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023. Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, ujar Jokowi dilansir dari tayangan YouTube Sekretaris Presiden. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, tegasnya. Presiden Jokowi pun mengungkapkan, selama beberapa dekade, Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse. Kedepannya, kawasan Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta jangan ada lagi yang selalu mendikte pihak lain ketika berada dalam kemitraan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato di pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Brussels, Belgia pada 14 Desember 2022. Dalam pidatonya, Jokowi juga menekankan kemitraan antara ASEAN dengan Uni Eropa yang mesti didasari pada prinsip kesetaraan. Jokowi sendiri adalah salah satu 6 pemimpin negara yang diminta menyampaikan pandangan di acara pembukaan KTT ASEAN UE. Jika kita ingin membangun sebuah kemitraan yang baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, ujar Jokowi di Justus Lipsius Atrium Brussels, seperti dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretaris Presiden pada 14 Desember 2022. Jokowi juga mengungkapkan, Asia Tenggara atau ASEAN selama ini beberapa dekade telah menjadi ekonomi powerhouse yang juga merupakan pusat pertumbuhan. Menurut Jokowi, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan. Pernyataan itu didasari hasil survei tentang persepsi bisnis di ASEAN yang dikeluarkan ASEAN Uni Eropa Business Council pada September 2022 yang lalu. Dalam survei tersebut, sebanyak 63% responden melihat ASEAN sebagai kawasan dengan kesempatan ekonomi terbaik. 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depan. Dan 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA, ASEAN, UE, dan anggotanya, jelas Jokowi. Melihat hasil survei tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mendorong kemitraan yang setara dan saling menguntungkan antara ASEAN dan UE. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa tumbuh dan makmur bersama adalah satu-satunya pilihan. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara, terangnya. Bahkan Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan bahwa hilirisasi industri mampu meningkatkan hasil ekspor Indonesia. Dia mencontohkan nilai ekspor komoditas nikel dapat bertambah dari 15 triliun menjadi 360 triliun setelah proses hilirisasi. Saya kasih contoh bolak-balik nikel. Saat masih ekspor bahan mentah setahun nilainya kira-kira 15 triliun. Setelah masuk ke industrialisasi, hilirisasi menjadi 20,9 juta US. Ini sudah di angka 360 triliun. Dari 15 triliun melompat menjadi 360 triliun. Itu baru satu barang kita miliki, ujarnya saat dalam peresmian pembukaan Investor Daily Summit 2022 Selasa 11 Oktober 2022 yang lalu. Ia juga menyinggung soal potensi aspal di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Dia menyebut bahwa terdapat deposit aspal di daerah tersebut yang mencapai 662 juta ton. Jokowi mengatakan 662 juta ton aspal tersebut dulunya pernah diolah di Pulau Buton itu. Hanya saja pengolahan aspal tersebut berhenti. Pengusaha cenderung lebih memilih impor aspal karena alasan lebih murah. Katanya aspal impor lebih murah, sehingga yang terjadi 95% aspal kita itu aspal impor, padahal punya deposit di Buton 662 juta ton. Ini benar, ujarnya. Alhasil Jokowi menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan waktu selama 2 tahun untuk memberhentikan impor aspal. Saya di lapangan, saya sampaikan 2 tahun lagi saya beri waktu stop impor aspal. Semua harus disuplai dari Pulau Buton, katanya. Dengan di-stopnya impor aspal, kata Jokowi, ini akan menjadi kesempatan untuk yang ingin berinvestasi di Pulau Buton ini, di mana bisa segera dibangun industri aspal. Pasarnya jelas ada di dalam negeri dan sebagian bisa diekspor. Kebutuhan kita 5 juta ton, kalau 5 juta ton per tahun, kita masih memiliki 120 tahun mengelola aspal Buton, ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk Indonesia maju atau melompat ke arah tersebut. Oleh karena itu, ia juga akan melarang ekspor bahan mineral mentah lainnya seperti timah, bauksit, tembaga, hingga aspal, dan mendorongnya untuk masuk ke proses hilirisasi. Setelah nikel, stop. Aspal, stop. Bauksit, stop. Tembaga, karena pajak royalti dividen akan masuk ke dalam negeri, tidak dinikmati orang luar kita, tegasnya. Di sisi lain, Jokowi juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pemerintah mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia telah meningkatkan pendapatan negara. Dulunya negara hanya memperoleh 9% dividen dari PT Freeport Indonesia. Tetapi setelah mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia, negara mendapat pendapatan lebih besar melalui pajak dividen, royalti, bea ekspor, dan BNPB. Saya suruh hitung berapa jumlahnya. 70% dari pendapatan yang ada di Freeport, artinya negara betul-betul dapat, tendas Jokowi. Bahkan juga Perdana Menteri PM Belanda Mark Rutte menyampaikan permintaan maaf di depan umum atas keterlibatan Belanda dalam perbudakan selama 250 tahun. Dia minta maaf lantaran perbudakan merupakan jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti dilansir AFP pada Senin 19 Desember 2022. Permintaan maaf Mark Rutte disampaikan dalam acara hampir 150 tahun berakhirnya perbudakan di koloni-koloni luar negeri Belanda. Dia minta maaf atas perbudakan yang terjadi di Suriname, pulau-pulau seperti Curaçao, Aruba, dan Karibia, dan Indonesia. Perdana Menteri Aruba, Evelyn Wever, menerima permintaan maaf tersebut. Namun demikian, negara lain seperti Pulau Sint Maarten mengatakan tidak akan menerima permintaan maaf Belanda. Hari ini atas nama pemerintahan Belanda, saya minta maaf atas tindakan negara Belanda di masa lalu, kata Rutte dalam pidatonya mengulangi permintaan maaf dalam bahasa Inggris. Papiamento dan Serakan Tongo, bahasa yang digunakan di Kepulauan Karibia dan di Suriname. Negara Belanda memikul tanggung jawab atas penderitaan besar yang menimpa orang-orang yang diperbudak dan keturunan mereka. Lanjut Rutte kepada audiensi di Arsip Nasional di Den Haag. Rutte menyebut dirinya beserta warga negara Belanda yang hidup saat ini hanya bisa minta maaf dan mengutuk perbudakan yang pernah negara mereka lakukan ratusan tahun silam. Dia menekankan perbudakan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami yang hidup di sini dan sekarang hanya bisa mengakui dan mengutuk perbudakan dalam istilah yang lebih jelas sebagai kejahatan terhadap manusia, ujarnya. Sementara itu, Rutte dalam pidatonya mengatakan bahwa memilih momen yang tepat untuk minta maaf adalah masalah yang rumit. Tidak ada satu waktu yang tepat untuk semua orang. Tidak satu kata yang tepat untuk semua orang. Tidak satu tempat yang tepat untuk semua orang, imbuhnya. Bahkan diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan kemitraan negara-negara ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan dalam menjalin kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa. Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden Jokowi di depan para pemimpin ASEAN dan Uni Eropa saat memberikan sambutan pada konferensi pers tingkat tinggi peringatan 45 tahun ASEAN Uni Eropa di Brussels, Belgia pada 14 Desember 2022 waktu setempat. Pidato Jokowi disampaikan dalam bahasa Indonesia. Jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan yang tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh lagi ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa my standard is better than yours, kata Presiden seperti dilansir. Saksikan secara virtual melalui akun YouTube Sekretaris Presiden dari Jakarta pada Kamis 15 Desember yang lalu. Pidato Presiden Jokowi itu disampaikan saat Organisasi Perdagangan Dunia WTO memenangkan gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor oleh Indonesia. Dalam putusannya, panel WTO mengatakan larangan ekspor nikel dan persyaratan pemrosesan domestik yang mengharuskan semua biji nikel untuk dimurnikan di Indonesia dinyatakan tidak sejalan dengan aturan perdagangan global. Terkait putusan itu, pemerintah Indonesia resmi mengajukan permohonan banding. Banding pemerintah Indonesia atas kasus sengketa dengan Uni Eropa itu telah disampaikan ke WTO pada Senin 12 Desember 2022. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa selama 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa telah membuahkan hasil yang baik. Namun di sisi lain, kepala negara juga mengakui bahwa tidak semua kemitraan baik-baik saja, sehingga banyak perbedaan yang harus diselesaikan. Tugas Jokowi. Oleh sebab itu, dia meminta negara-negara anggota Uni Eropa untuk dapat bermitra dengan kesetaraan terhadap ASEAN. Apalagi selama beberapa dekade, kawasan Asia Tenggara telah menjadi economic powerhouse.
atau kerjasama yang saling menguntungkan karena memanfaatkan keunggulan dan produktivitas masing-masing negara. Semua proyeksi mengatakan bahwa Asia Tenggara akan tetap menjadi pusat pertumbuhan. Dengan demikian, kemitraan dengan ASEAN dipastikan akan menguntungkan, kata Presiden Joko Widodo. Sementara itu, berdasarkan hasil survei dari Uni Eropa ASEAN Business Council, sebanyak 63 responden melihat ASEAN sebagai kawasan negara dengan kesempatan ekonomi yang sangat baik. Sementara itu, 69% responden mengharapkan pasar ASEAN menjadi lebih penting dari aspek pendapatan global dalam 2 tahun ke depannya. Kemudian 97% responden berharap adanya percepatan perundingan FTA ASEAN, Uni Eropa, dan anggotanya. Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini. Kita petik pelajaran bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us have a better future together, tutup Presiden Joko Widodo. Diketahui Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan berkat program hilirisasi dan pelarangan ekspor bahan mentah oleh Presiden Joko Widodo sukses memberikan nilai tambah bagi produksi nikel. Pertama, saya kira memang program hilirisasi memberikan dampak yang besar seperti yang saya sampaikan. Sudah cukup kita menjual tanah kita langsung ke luar negeri. Karena dengan adanya program hilirisasi, meskipun hanya barang 1/4 jadi, tapi memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penerimaan negara, ujar Mamit pada Sabtu 15 Oktober yang lalu. Dengan hilirisasi, kata Mamit, memberikan dampak pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagi perekonomian nasional, melainkan juga ekonomi lokal. Multiple efeknya membuat perekonomian daerah tumbuh dan perekonomian nasional juga mengalami peningkatan. BNPB meningkat, pajak mengalami peningkatan, jelas dia. Kedepan, lanjut Mamit, hilirisasi ini perlu adanya pengembangan dengan harapan tidak sebatas pembangunan smelter saja atau mengolah barang setengah jadi, melainkan bisa sepenuhnya diolah sendiri di dalam negeri hingga menjadi barang jadi. Jadi, saya kira ini merupakan langkah positif terkait dengan hilirisasi ini. Meskipun menurut saya perlu ada pengembangan nanti ke depannya terkait dengan hilirisasi ini, ucapnya. Dia berharap ke depannya hilirisasi benar-benar mencapai yang namanya end-to-end sampai ke customer. Jadi produk-produk dari hilirisasi tersebut bisa diolah oleh industri dalam negeri yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi multiple efeknya jauh lebih besar, tambah dia.